Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini perkenalkan saya Ajum Seta Firdaus dengan NIM 2110385. Di sini saya akan mempresentasikan proposal pengembangan sistem pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan kualitas pemasaran di masyarakat umum. Untuk studi kasusnya, saya mengambil perusahaan Frontier Research. Alasan saya memilih studi kasus ini dilatari Alasan saya mengambil studi kasus ini dilatari oleh beberapa latar belakang, yaitu dalam era digital yang terus berkembang, pemasaran telah mengalami transformasi signifikan, terutama dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi. Perusahaan dan lembaga riset pemasaran di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, kini dihadapkan pada tantangan untuk memahami perilaku konsumen yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan yang berbasis data menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Pengambilan keputusan berbasis data adalah pendekatan yang mengutamakan penggunaan data dan analis untuk mendukung keputusan strategis. Dengan memanfaatkan data yang relevan, perusahaan dapat mengidentifikasi tren pasar, memahami preferensi konsumen, dan mengevaluasi efektivitas kampanye pemasaran. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi keputusan, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan tepat. Frontier Research merupakan lembaga riset pemasaran lokal terkemuka di Indonesia yang telah melayani berbagai perusahaan lokal, badan usaha terkait pemerintahan, dan perusahaan multinasional. Dengan pengalaman yang luas dan pemahaman mendalam tentang pasar Indonesia, Frontier Research memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Lembaga ini juga telah menerapkan metodologi riset yang menggabungkan pendekatan offline dan online yang memungkinkan pengumpulan data yang lebih komprehensif dan representatif. Metodologi riset yang menggabungkan pendekatan offline dan online memberikan keuntungan yang signifikan. Pendekatan offline seperti survei tatap muka dan kelompok diskusi memungkinkan interaksi langsung dengan responden sehingga menghasilkan data yang lebih mendalam dan kontekstual. Sementara itu, pendekatan online seperti survei digital dan analisis media sosial memungkinkan pengumpulan data yang lebih cepat dan luas serta akses ke demografi yang lebih beragam. Untuk kombinasi kedua metodologi ini dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang perilaku dan preferensi konsumen. Masyarakat umum di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam dengan perbedaan dalam budaya, ekonomi, dan perilaku konsumen. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang efektif harus mempertimbangkan faktor-faktor ini. Namun, banyak perusahaan yang masih mengandalkan intuisi atau pengalaman pribadi dalam pengambilan keputusan pemasaran, yang dapat mengakibatkan hasil yang kurang optimal. Dengan mengembangkan sistem pengambilan keputusan berbasis data, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat serta merancang kampanye pemasaran yang lebih relevan dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengambilan keputusan berbasis data yang dapat digunakan oleh Frontier Research untuk meningkatkan kualitas pemasaran di masyarakat umum dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari metodologi offline dan online, serta ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan berbasis bukti, sehingga membantu perusahaan dalam merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan latar belakang ini juga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pemasaran di masyarakat umum melalui pengembangan sistem pengambilan keputusan berbasis data, dan juga melalui studi kasus pada Frontier Research diharapkan hasil penelitian ini
dapat memberikan wawasan dan praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh lembaga riset pemasaran lainnya di Indonesia. Selanjutnya, di sini untuk rumusan masalah atau identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka saya akan mengurangi beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya masalah. Antara lain adalah kurangnya penggunaan data dalam pengambilan keputusan pemasaran, kompleksitas perilaku konsumen, keterbatasan akses dan representasi data, kurangnya sistem yang terintegrasi untuk analisis data, tantangan dalam menyampaikan rekomendasi yang berbasis data. Selanjutnya, di sini juga ada beberapa batasan masalah, yaitu fokus pada sektor pemasaran, konteks masyarakat umum di Indonesia, penggunaan metodologi offline dan online, sistem pengambilan keputusan yang diharapkan, partisipasi stakeholder-nya, serta waktu dan sumber dayanya. Selanjutnya, untuk tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu untuk merancang dan mengembangkan sistem pengambilan keputusan berbasis data yang dapat digunakan oleh Frontier Research untuk meningkatkan kualitas pemasaran. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang diterapkan oleh klien Frontier Research, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku dan preferensi konsumen di masyarakat umum. Selanjutnya, di sini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku dan preferensi konsumen di masyarakat umum, mengevaluasi dan menerapkan metodologi riset yang menggabungkan pendekatan offline dan online. Selanjutnya, di sini untuk kegunaan penelitiannya, untuk penulis akan mendapatkan pemahaman yang lebih Selanjutnya, di sini untuk manfaat penelitian ada 3, yaitu untuk penulis, untuk perusahaan, dan juga untuk lembaga tersebut. Di sini, untuk penulis akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang metodologi riset pemasaran, pengambilan keputusan berbasis data, dan analisis perilaku konsumen. Selanjutnya, melalui penelitian ini juga penulis dapat menghasilkan karya yang dapat dipublikasi di jurnal akademis atau konversi yang akan meningkatkan reputasi dan kredibilitas penulis di bidang pemasaran dan riset. Penulis akan mendapatkan pengalaman praktis dalam merancang dan mengimplementasikan sistem pengambilan keputusan. Untuk perusahaan yang menggunakan sistem pengambilan keputusan yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran mereka sehingga dapat menjangkau konsumen dengan lebih baik dan meningkatkan penjualannya. Selanjutnya, dengan sistem yang berbasis data, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti, mengurangi risiko kesalahan dalam strategi pemasarannya. Untuk lembaganya di sini sebagai referensi bagi mahasiswa lain yang akan mengerjakan tugas akhir dan juga STEMIK Madira Indonesia lebih dikenal di industri dalam negeri. Selanjutnya, di sini untuk metodologi penelitian, di sini kita menggunakan pendekatan penelitian, tahapan penelitian, serta juga sampel dan populasi analisis data untuk Frontier Research ini.
Di sini untuk pendekatan penelitiannya, kita melakukan dua pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan campuran yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memahami konteks dan perilaku konsumen secara mendalam, sedangkan pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk mengumpulkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistiknya nanti. Selanjutnya untuk tahapan pada penelitiannya, kita menggunakan studi literatur, melakukan kajian pustaka untuk memahami teori dan praktek terbaik dalam pengambilan keputusan berbasis data, pemasaran, dan metodologi riset ini. Selanjutnya, untuk pengumpulan datanya, kita melakukan metodologi offline dan juga metodologi online-nya. Untuk pengolahan dan analisis datanya, data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau R untuk data kuantitatif dan analisis tematik untuk data kualitatifnya nanti. Selanjutnya, untuk pengembangan sistem pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis data, sistem pengambilan keputusan berbasis data akan dirancang. Ini mencakup pengembangan algoritma dan model yang dapat memberikan rekomendasi pemasaran yang berbasis data. Selanjutnya di sini untuk uji coba dan validasi sistem, melakukan uji coba sistem di lingkungan nyata untuk menguji efektivitas dan akurasi sistem pengembalian keputusan yang dikembangkan. Selanjutnya untuk pelatihan dan sosialisasi itu mengadakan sesi pelatihan untuk tim frontier research dan klien terkait penggunaan sistem yang akan dikembangkan nantinya. Selanjutnya di sini untuk sampel dan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum di Indonesia yang menjadi target pemasaran dari klien frontier research. Dan sampel akan diambil secara acak dari populasi yang relevan dengan mempertimbangkan demografi yang beragam untuk memastikan representativitas data. Selanjutnya untuk analisis datanya, di sini kita menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif data yang diperoleh dari survei online akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam perilaku konsumennya. Dan juga analisis kuantitatif data kualitatif dari wawancara dan diskusi kelompok akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari responden. Seperti itu. Untuk objek dan waktu penelitian itu sudah tertera ya. Yaitu kita melakukan objek penelitian pada Frontier Research, yaitu lembaga riset pemasaran lokal terkemuka di Indonesia yang menjadi fokus studi kasus kali ini. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Frontier Research dapat memanfaatkan sistem pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan layanan riset pemasaran yang merupakan tawarkan kepada klien, yang mereka tawarkan kepada klien. Untuk masyarakat umumnya, target dari strategi pemasaran yang akan dianalisis, penelitian ini akan berfokus pada perilaku, preferensi, dan kebutuhan masyarakat umum di Indonesia yang menjadi sasaran dari kampanye pemasaran yang dirancang oleh klien Frontier Research-nya nanti. Selanjutnya, untuk metodologi research, penelitian ini juga akan mencakup analisis terhadap metodologi riset yang digunakan, yaitu kombinasi antara pendekatan offline dan juga pendekatan online. Selanjutnya, untuk data dan informasi, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang akan digunakan untuk mengembangkan dan menguji sistem pengambilan keputusan, ini termasuk data demografis perilaku konsumen dan hasil dari kampanye pemasaran sebelumnya. Di sini untuk waktu penelitiannya, kita ada beberapa bulan dan juga beberapa minggu untuk waktu penelitiannya. Selanjutnya di sini untuk teori yang diambilnya ya. Ini untuk teori pengambilan keputusannya. Dan juga teori pemasarannya. Kita menggunakan pengambilan keputusan berbasis data
driven decision making merupakan pengambilan keputusan berbasis pendekatan yang mengutamakan penggunaan data dan analisis untuk mendukung keputusan strategis. Selanjutnya untuk model pengambilan keputusannya, seperti model rasional, model perilaku, dan model campuran dapat digunakan untuk memahami bagaimana keputusan diambil dalam konteks pemasarannya, seperti itu. Untuk teori pemasarannya, kita menggunakan pemasaran berbasis data, data-driven marketing, yaitu pendekatan yang menggunakan data untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran. Untuk strategi pemasarannya, proses membagikan pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Selanjutnya di sini untuk teori-teorinya itu ada teori riset pemasaran, metodologi riset pemasaran, kombinasi metodologi offline dan online, terus juga ada teori analisis datanya dari big data, model prediktif dan preskriptif. Selanjutnya di sini untuk pengambilan keputusannya multi kriteria. Selanjutnya di sini ada juga sejarah dari Frontier Research. Tadi udah beberapa saya sebutkan. Untuk visi dan misinya juga di sini untuk visinya menjadi lembaga riset pemasaran terkemuka di Indonesia yang diakui karena inovasi, kualitas, dan kendala dalam memberikan wawasan yang mendalam tentang pasar dan perilaku konsumen. Untuk misinya menyediakan layanan riset pemasaran yang berkualitas tinggi dengan menggunakan metodologi yang tepat dan relevan. Selanjutnya di sini untuk hasil penelitiannya ya. Di sini untuk hasil penelitiannya kita mengimplementasikan dan perhitungan metode Additive Ration Assessment, yaitu ARAS. Metode ARAS ini adalah teknik pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan alternatif berdasarkan berbagai kriteria. Di sini ada juga contohnya untuk kita identifikasi kriteria dan alternatifnya seperti efektivitas pemasarannya, biaya, kepuasan konsumen, dan dampak sosialnya. Untuk hasil dari penelitiannya tadi kita menggunakan penggunaan metode Additive Ration Assessment, yaitu ARAS, evaluasi alternatif strategi pemasarannya, dan juga rekomendasi untuk frontier research-nya nanti ke depannya seperti apa. Seperti itu ya. Kita juga lanjut saja langsung ke kesimpulannya saja ya. Di sini untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berbasis data dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Dengan memanfaatkan data yang relevan, perusahaan dapat lebih memahami perilaku dan preferensi konsumen sehingga dapat merumuskan kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran. Untuk metode ARAS-nya terbukti efektif dalam mengevaluasi dan membandingkan alternatif strategi pemasaran. Dengan menggunakan metode ini, Frontier Research dapat memberikan rekomendasi yang lebih objektif dan berbasis bukti kepada klien-kliennya nantinya. Untuk penggunaan kombinasi metodologi offline dan online dalam pengumpulan dan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang pasar, hal ini memungkinkan Frontier Research untuk mengidentifikasi tren dan pola yang lebih akurat dalam perilaku konsumen nantinya. Seperti itu. Untuk sarannya, di sini Frontier Research disarankan untuk menerapkan sistem pengambilan keputusan berbasis data yang telah dikembangkan secara lebih luas di semua proyek riset mereka. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan konsistensi dan kualitas rekomendasi yang diberikan kepada klien nantinya. Disarankan agar Frontier Research mengadakan pelatihan bagi tim internal dan klien mengenai penggunaan sistem pengambilan keputusan berbasis data. Pelatihan ini akan meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, di sini penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dan penerapan sistem pengambilan keputusan berbasis data dalam konteks pemasaran. Penelitian ini dapat mencakup analisis terhadap efektivitas strategi pemasaran yang dihasilkan dan sistem tersebut, seperti itu.
Baik, di sini mungkin cukup sekian. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas sistem pengambil keputusan. Jika ada salah kata atau mungkin ada kekurangan, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.